Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Fisika Mudah bersama Pak Anang Rifai. Anak-anak, pada video kali ini Pak Anang mau menjelaskan tentang fisika kelas 12, melanjutkan video sebelumnya masih tentang bab 8, yakni tentang fenomena kuantum. Kalau kemarin kita telah membahas tentang gelombang elektromagnetik, kemudian tentang benda hitam sempurna, bagaimana ketika dia mengeluarkan radiasi atau menyerap radiasi gelombang elektromagnetik. Nah, sekarang kita akan membahas tentang konsep yang dikeluarkan oleh Max Planck ya, tentang gelombang elektromagnetik itu sendiri, yang dikenal dengan teori kuantum Planck. Jadi menurut Planck, anak-anak, bahwa cahaya atau gelombang elektromagnetik itu dipancarkan dalam getaran-getaran molekul atau paket-paket atau foton yang mengandung energi E. Jadi kita bisa melihat cahaya saat ini, yang kita lihat kan yang cahaya tampak, tapi kan bagian dari gelombang elektromagnetik adalah cahaya tampak. Kita hanya bisa melihat, oh itu cahaya hanya berupa warna yang bisa menerangi sekitar, kan begitu aja. Hanya bisa gitu tak melihatnya. Terus kemudian kalau apalagi misalkan kalau kita lihat gelombang radio nggak bisa dilihat, tahu-tahu radio bisa bunyi. Televisi tahu-tahu bisa menampilkan gambar. HP kita tahu-tahu bisa menerima sinyal. Nah, memang secara real mata kita tidak bisa melihat, tapi akal kita bisa memahami bahwa itu ada sesuatu yang masuk ke televisi, masuk ke radio, masuk ke HP kita gitu ya. Nah, itulah namanya gelombang elektromagnetik. Nah, akhirnya karena gelombang elektromagnetik tadi ternyata juga punya energi gitu ya. Minimal misalkan kita melihat pada radio misalkan ada suara, itu ada energi bunyi ya, yang bisa kita tangkap gitu ya. Kemudian ada di televisi. Nah, terus semakin tinggi ya, kemarin sudah kita bahas kalau misalkan sinar ultraviolet ada tenaganya, energinya. Sinar X juga jelas energinya lebih besar lagi dari sinar gamma. Maka akhirnya kemudian Planck gitu ya, itu menjelaskan sebenarnya gitu ya, teorinya sebenarnya gelombang elektromagnetik itu digambarkan merupakan paket-paket energi ya. Dia ketika dia bergerak itu dalam bayangan kita dia membawa partikel-partikel yang masing-masing partikel atau paket-paket tadi ya mempunyai energi sebesar E. Jadi begitu. Itu maksudnya ini ya. Jadi maksudnya begini. Ya, karena memang tidak bisa kita lihat, maka secara teoritis begitu. Nah, kemudian Planck juga menjelaskan berapa besarnya energi ini. Nah, ternyata sangat dipengaruhi oleh frekuensinya. Semakin besar frekuensi, energinya semakin besar. Semakin kecil frekuensinya, energinya semakin kecil. Makanya ketika kita membahas pada gelombang elektromagnetik, yang paling besar energinya adalah sinar gamma, yang paling kecil energinya adalah gelombang radio. Nah, akhirnya kemudian Planck inilah yang menemukan bahwa E, energi itu sama dengan H kali F. F-nya frekuensi, berbanding lurus E sama F-nya. Kalau F-nya besar, E-nya besar. Kalau F-nya kecil, E-nya kecil. Nah, kemudian Planck meletakkan tetapan Planck ya, yang menemukan Planck, maka dikatakan ini tetapan Planck atau konstanta Planck. Besarnya adalah 6,626 kali 10⁻³ Joules Coulomb. Sering dibulatkan 6,6 toh gitu aja. Jadi sering juga dipakai 6,63 ya, itu terserah aja kan, dibulat-bulatkan boleh ya. Bahkan itu biasanya untuk membuat angkanya pas gitu ya. Nah, sekarang ini adalah energi untuk satu foton, satu partikel, satu paket ya, gitu ya. Nah, faktanya ketika cahaya dipancarkan, gelombang elektromagnetik dipancarkan, itu banyak sekali foton yang dipancarkan, partikel yang dipancarkan gitu ya. Maka akhirnya teori berikutnya adalah bahwa untuk n foton
nggak tahu jumlahnya berapa, energinya tinggal N dikalikan HF. Jadi kalau misalkan mencari berapa jumlah fotonya, tinggal E dibagi HF, selesai, ketemulah jumlah fotonya. Nah, karena kemarin pada saat kita membahas gelombang elektromagnetik ada hubungan antara frekuensi dan panjang gelombang, bahwa frekuensi F dikalikan lambda panjang gelombang sama dengan C, gitu ya. Sehingga kalau kita mencari frekuensi berarti sama dengan C per lambda. Makanya F di sini bisa diganti C per lambda. Sehingga persamaannya kalau yang diketahui panjang gelombang menjadi NhC per lambda. C-nya adalah kecepatan cahaya 3 kali 10⁸ meter per sekon, lambdanya panjang gelombang. Itu ya, itu konsep yang dikembangkan oleh Max Planck. Berikutnya adalah konsepnya Planck tadi tentang cahaya akhirnya bisa digunakan untuk menerangkan efek fotolistrik. Efek fotolistrik itu adalah peristiwa keluarnya elektron dari logam, ya, dari plat logam pada saat plat logam tadi disinari gelombang elektromagnetik, dikenai gelombang elektromagnetik. Itu bisa dijelaskan dari konsepnya Planck ini. Ya, saya gambarkan gitu ya. Saya gambarkan. Misalkan ini adalah plat ya. Kalau dalam percobaan ini berada di ruang hampa ya. Nah, kalau dalam percobaan itu ya, ditabung hampa. Sehingga nanti elektronnya bisa dideteksi. Kalau tidak ditabung hampa, tidak bisa deteksi elektron itu ya. Ya, kayak semacam misalkan lampu yang kita pakai sehari-hari itu kan lompatan elektron. Itu bisa nyala itu gara-gara di ruang itu hampa. Kalau di situ ada udaranya nggak bisa. Ya, aliran elektronnya nggak akan terjadi. Terbakar juga filamennya kalau pakai filamen. Kalau seperti ini ya LED ya nggak bisa kalau tanpa ruang hampa. Makanya itu pakai ruang hampa. Makanya kalau percobaan ini juga sama, harus pakai di ruang hampa. Nah, sekarang saya jelaskan aja, nggak usah dikasih kotak begini ngeruwet-ngeruweti ya. Ya, misalkan ini adalah plat logam. Di dalam plat logam itu elektronnya sangat banyak karena memang logam itu kan di situ ada elektron yang menempel di dalam plat tadi. Nah, elektron ini nempel kuat. Seberapa besarnya diberikan tanda W0. Ini adalah fungsi kerja namanya energi minimal yang digunakan untuk melepas elektron. Jadi kalau ingin melepas elektron dari plat itu butuh energi sebesar W0. Gampangnya begitu. Itu namanya energi ambang. Gitu ya. Nah, foton tadi dikatakan oleh Planck itu digambarkan paket-paket energi, partikel-partikel yang masing-masing ini namanya foton. Yang besarnya energinya adalah HF. Jadi gitu ya. Nah, pada saat satu foton ini dipancarkan pada plat tadi akan muncul elektron kalau energi foton ini melebihi energi ambangnya. Jadi gitu. Kalau melebihi energi ambangnya. Jadi energi yang dimiliki foton pertama kali untuk melepas, sisanya untuk bergerak muncul energi kinetik. Prinsipnya begitu. Makanya kalau energi fotonnya tidak cukup atau di bawahnya W0, elektronnya tidak akan keluar. Kenapa? Proses pertama kali energi dari foton dipakai untuk keluar dulu. Kalau ternyata misalkan saja W0-nya ini 100, energinya 50, ya tidak keluar. Kenapa? 50 nggak cukup, mengeluarkan saja nggak cukup, apalagi untuk bergerak. Tapi kalau misalkan W0-nya ini 100 ya, diberi satu foton ini dengan mencari rumusnya ini akhirnya misalkan 150, maka yang 100 untuk gunakan untuk melepas masih sisa 50 untuk gerak. Jadi begitu ya, ini 150, yang 100 dipakai untuk melepas W0, sisanya 50 untuk gerak EK. Nah, konsep itulah kemudian dibuatlah rumus untuk efek fotolistrik bahwa E sama dengan W0 plus EK. Jadi energi dari gelombang elektromagnetik E tadi digunakan yang pertama untuk melepas elektron W0, sisanya untuk bergerak EK, setengah mv kuadrat tentunya ya. Nah, karena di sini energinya adalah HF, ya tergantung fotonnya dipakai apa. Apakah sinar gamma, sinar X, atau ultraviolet, atau cahaya tampak, sembarang ya. F-nya akan menghasilkan energi tertentu.
Nah, W0 ini juga bisa dikaitkan HF0. Nah, kadang-kadang diketahui langsung W0, kadang-kadang F0. Ini tetap EK. Kalau energi, geraknya ya EK. Kalau dari V dirubah dulu menjadi setengah mv kuadrat. Nah, akhirnya EK-nya ke sini. Nah, tinggal HF min HF0. Gitu ya. Jadi HF min HF0. Lah F0 ini adalah frekuensi ambang, ya ini frekuensi minimal untuk melepas elektron. Makanya kalau seandainya energi yang diberikan ini kok lebih kecil dari W0 atau sama saja, podo ya, sama, itu tidak keluar elektron. Kenapa? Bayangkan di sini. Kalau ini misalnya 100, ini 100, 100 kurangi 100, 0 sudah nggak keluar. Apalagi di sini misalnya 50, ini 100, tambah min nggak keluar. Baru bisa keluar kalau ini melebihi dari W0-nya, misalkan ini tadi 150, W0-nya atau HF0-nya 100, sisa 50 kan, baru 50 dipakai untuk gerak. Ya, itulah elektron keluarnya tadi. Itu konsep tentang efek fotolistrik. Nah, anak-anak, karena efek fotolistrik itu yang sering muncul di soal itu teori, maka saya berikan tip 3 poin ya ketentuan efek fotolistrik kalau nanti mengerjakan teori-teori. Di buku Sakvindo banyak soal-soal berkaitan dengan efek fotolistrik itu teori yang banyak. Yang pertama adalah ingat satu frekuensi ini ya, satu foton ya. Satu foton keliru ya. F-nya itu foton. Satu foton hanya untuk satu elektron. Jadi ini beda dengan fisika klasik. Fisika klasik itu begini anak. Kalau misalkan saya masak air, gitu ya, itu awalnya ndak mendidih, tapi dibiarkan lama-lama akan mendidih. Jadi energi dari api tadi dikumpulkan jadi satu, kemudian bisa digunakan untuk memanaskan air kan begitu. Nah, tapi ini ndak ya. Kalau misalkan ini adalah foton mempunyai energi tadi, misalkan saja ini dipancarkan tidak keluar, maka selamanya tidak bisa keluar. Nggak bisa misalkan, oh ini satu foton energinya 50 misalkan ya. W0-nya 100. Ini logikanya sebenarnya kalau di sini ada 3 foton sudah selesai lompat kan begitu harusnya elektron. Tapi faktanya tidak gitu ya. Kalau ini energinya 50 dihitung dengan frekuensi tertentu nggak keluar walaupun dikasih jumlah foton yang banyak. Jumlah foton itu sama dengan intensitas terang cahaya. Jadi kalau misalkan cahaya misalkan redup itu, kalau misalkan warna merah redup itu berarti frekuensinya merah tapi intensitasnya sedikit, jumlah fotonnya sedikit, redup. Merah kemudian terang, merah terang ya, sangat terang, misalkan pakai lampu besar gitu ya, itu adalah frekuensinya tetap merah tapi jumlah fotonnya banyak. Jadi jumlah foton terkait sama terang atau redupnya cahaya tadi. Jadi kalau misalkan di sini dikasih foton merah, walaupun terang dibuat sangat terang tetap tidak keluar gitu ya. Misalkan dia keluarnya adalah harus pakai frekuensi di atas merah jingga baru keluar misalkan. Dikasih merah, ini nggak akan bisa keluar walaupun diperbesar ya, jumlahnya banyak, intensitasnya banyak, tetap tidak bisa keluar. Makanya bila elektron ya tidak keluar, maka solusinya adalah frekuensi dari foton. F itu frekuensi ya. Frekuensi dari foton yang harus diganti dengan yang lebih besar. Frekuensi foton diganti yang lebih besar. Misalkan begini percobaannya. Dikasihlah pakai cahaya tambah aja ya, misalkan mezuhibinium merah ndak keluar, itu nggak dibiarin, ndak diganti jingga, oh ndak keluar lagi, diganti lagi merah jingga kuning, oh baru keluar. Jadi begitu, jadi solusinya diganti ya. Itu makna dari satu foton dan satu elektron. Kalau nggak keluar selamanya ndak keluar, tidak bisa kemudian dipadukan jadi satu, ndak, satu tok ya. Oke. Yang pertama itu, nanti kalau teori hati-hati. Yang kedua adalah jumlah foton itu terkait sama jumlah elektron. Maksudnya begini, ya. Kalau misalkan dikasih warna merah tidak keluar,
Dikasih warna merah, kuning nggak keluar, misalnya Meiji jingga ya, kuning nggak keluar, hijau baru keluar. Begitu keluar gitu ya, kalau hijaunya itu redup, elektronnya sedikit. Kenapa? Kalau redup itu fotonya sedikit. Kalau fotonya sedikit, ya yang keluar sedikit gitu deh. Maka elektronnya, jumlah elektronnya sedikit. Tapi kalau kemudian dikasih hijau, tapi kemudian sangat terang gitu ya, lampunya besar sekali, terangnya luar biasa, jumlah elektronnya banyak. Makanya dikatakan jumlah foton adalah terkait sama jumlah elektron. Kenapa? Elektron yang keluar itu menunjukkan terang cahaya dan intensitas cahaya. Ya. Jadi jumlah foton, jumlah elektron yang keluar itu terkait sama jumlah foton. Kenapa? Karena memang jumlah foton ini sama dengan terang cahaya, sama dengan intensitas cahaya. Ya, gitu ya. Ingat-ingat, jumlah foton terkait sama intensitas cahaya, terang cahaya. Yang ini berpengaruh pada jumlah elektron yang keluar, gitu ya. Nah, kemudian berikutnya adalah ini rada jangan bingung ya, ini ya. Jumlah foton itu mestinya terkait sama terang cahaya atau intensitas cahaya. Ini berhubungan dengan jumlah elektron yang keluar. Maaf sebentar ya. Ini khawatirnya bingung nih. Keluarnya ini taruh sini. Jumlah foton ini merupakan terang cahaya atau intensitas cahaya. Ini berkaitan dengan jumlah elektron yang keluar. Makanya kalau cahaya yang diberikan sangat terang, maka jumlahnya banyak. Tapi kalau memang tidak keluar, walaupun sangat terang, tetap tidak keluar. Oke, yang ketiga, energi kinetik itu sama rumusnya setengah F kuadrat. Nah, ini ya, kalau sudah keluar tapi berfungsi ini semakin besar kalau frekuensinya semakin besar. Misalkan begini, tadi ya, ibaratnya merah tidak keluar, jingga tidak keluar, kuning tidak keluar, biru baru keluar gitu ya. Nah, kalau ingin jumlah elektron biar banyak, maka intensitasnya diperbesar, jumlah fotonnya diperbanyak. Nah, kemudian tapi kalau ingin kecepatannya semakin besar, energi kinetik semakin besar, maka dari biru diganti Meiji Hibi nila atau ungu. Kalau frekuensinya ini besar gitu ya, maka akhirnya yang sisa yang digunakan untuk gerak semakin besar, maka kecepatannya semakin besar, energinya semakin besar. Gitu ya. Jadi ingat bahwa besarnya EK, besarnya kecepatan elektron itu adalah dipengaruhi oleh frekuensi foton yang diberikan. Semakin besar frekuensinya, semakin besar kecepatan elektronnya, semakin besar energi kinetik elektronnya. Nah, itu tiga ketentuan ini yang bisa digunakan untuk menjawab segala macam persoalan teori tentang efek fotolistrik. Baik anak-anak, untuk mendalami konsep yang disampaikan oleh Planck, maka saya berikan satu contoh soal berkaitan dengan konsep dari Planck tadi. Pada halaman 261 ya, dari buku Sakovindo nomor 10 pilihan ganda di sini ya, uji kompetensi fenomena kuantum. Saya bacakan, sebuah demonstrasi laser helium neon 3,0 mW memancarkan cahaya monokromatik yang dengan panjang gelombang 630 nanometer. Jika tetapan Planck 6,6 kali 10 pangkat min 34 Joule sekon dan cepat rambat cahaya dalam vakum 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon, maka jumlah fotonnya dipancarkan tiap detik kira-kira itu berarti mendekati, tidak pas ya. Memang dibuat begitu ya. Kalau ingin pas sebenarnya lambdanya harusnya 60 itu pas ya. Makanya dikatakan kira-kira. Ini trik untuk memberikan soal biar bingung ya. Nah, baik ya. Sekarang pertama kali ingat di sini miliwatt dirubah dalam watt dulu, pangkat min 3 ya, watt. Lambdanya 630 nanometer dirubah dalam meter. Jangan lupa 630 pangkat min 9 meter. Hanya biasa ya, C-nya biasa. Sekarang berapa jumlah fotonnya dalam 1 detik? Ingat ada daya, ada waktu 1 detik, berarti sebenarnya energinya bisa kita cari.
Ingat bahwa energi itu adalah daya, kemudian dikalikan waktu, ya. Jadi P kali T, ya, energi itu sebenarnya. Nah, jadi kita dapatkan bahwa P-nya adalah 3 10 pangkat min 3, artinya 1, jadi energinya ya sama. 3 10 pangkat min 3, tapi di sini pakai joule. Kalau daya pakai watt, kan begitu ya. Kalau sudah energinya sudah tahu, kita paham bahwa energi foton tadi N H, karena lambda diketahui, C per lambda. Nah, tergantung yang diketahui ya, bisa HF, bisa HC per lambda. Tinggal dimasukkan, ini 3 10 pangkat min 3, N-nya kita cari hanya adalah 6,6 10 pangkat min 34. Kemudian C-nya adalah 3 10 pangkat 8, kemudian dibagi, nah lambdanya adalah 630. Nah, 6 itu saya jadikan 6,3 aja ya, nah, biar enak ya. Kalau 6,30 gitu ya, maka ini akan sama dengan 10 pangkat min 7 meter gitu ya. Ini min 2-nya dimasukkan ke sini ya, 1 2 gitu ya, sehingga tinggal min 7 meter. Nah, itu biar gampang hitungnya. 6,3 kok 6, seandainya 6,6 coret langsung pas ya, karena di sini mendekati, makanya dibuat begini, nggak apa-apa nanti dicoret mendekati. 6,3 10 pangkat min 7. Nah, gini ya. Nah, sekarang ya, caranya adalah ini dipindah ke sana, yang atas dipindah ke bawah, N-nya ketemu. Sehingga kita dapatkan di sini bahwa N akan sama dengan 3 dikalikan 10 pangkat min 3 dikalikan dengan 6,3 10 pangkat min 7 gitu ya. Min 7. Nah, kemudian dibagi dengan 6,6 10 pangkat min 34 dikalikan 3 10 pangkat 8. Nah, sekarang kita lihat, tadi kan mendekati berarti yang member dicoret. 6,3 sama 6,6 dicoret, mendekati. 3 dengan 3 habis ya. Nah, sekarang kita lihat di sini, ini min 3 min 7 berarti min 10. Nah, yang bawah adalah min 34 plus 8, maka tinggal min 26, 10 pangkat min 26. Ini naik jadi plus gitu ya. Nah, ini naik, pangkatnya jadi plus, akhirnya tinggal 10 pangkat 16 foton. Nah, begitu ya. Ini contoh yang menghitung. Satu lagi yang berkaitan dengan fotolistrik yang teori tadi, saya berikan tunjukkan satu saja gitu ya, satu saja, nomor 12 ya, teori, tapi pakai analisis sebentar ya. Saya bacakan, langsung saya jawab ya, pakai teori ya. Pada peristiwa fotolistrik, untuk mengeluarkan elektron dari sebuah logam dibutuhkan foton berwarna jingga terang. Ingat ya, elektron keluar itu fotonnya itu berupa jingga terang. Nah, kemudian jika foton juga diganti dengan foton berwarna kuning redup dijatuhkan pada permukaan logam, pernyataan yang benar. Nah, sekarang ini diganti dengan fotonya diganti dengan kuning redup. Nah, kalau dia seperti ini anak-anak, di sini jingga ya, di sini jingga itu keluar elektron, terus diganti kuning. Ingat, mejikuhibinium.
merah, jingga, kuning. Jadi jingga dengan kuning frekuensinya lebih tinggi. Frekuensinya lebih tinggi, maka efeknya adalah kecepatannya semakin besar, energinya semakin besar. Maka kalau seperti ini dengan konsep yang tadi gitu ya, maka frekuensinya semakin besar, diperbesar, efeknya adalah EK-nya yang semakin besar atau kecepatannya yang semakin besar. Jadi begitu, itu cara analisisnya. Jadi nanti yang terjadi, elektron akan bergerak atau lepas dengan kecepatan yang semakin besar. Kenapa? Frekuensinya diganti dari jingga menjadi kuning. Jadi gitu. Sebenarnya masih, kalau lengkap ditambahi lagi. Ini kan terang diganti redup. Kalau terang diganti redup, ini yang terkait sama jumlah yang keluar semakin sedikit tapi kecepatannya besar gitu ya. Itu logikanya seperti itu ya. Jadi teori biasanya yang keluar itu ya. Jadi akhirnya kalau lengkap, EK-nya semakin besar, kecepatan semakin besar, tapi jumlah elektronnya berkurang. Ya ini ya. Ini kalau dari terang menjadi redup, ini adalah jumlah elektronnya berkurang. Nah, itu ya, itu contoh bagaimana penerapan dari konsep efek fotolistrik dalam persoalan. Mungkin demikian ya untuk pembahasan fotolistrik dan konsep kuantum dari cahaya atau gelombang elektromagnetik menurut Planck ya. Kalau ada persoalan silahkan ditulis di komen, insya Allah saya akan jawab ya semampu saya. Terus kemudian kalau ada yang nggak bisa dijawab di komen, pasti akan saya buat video yang berikutnya. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.